Halo Sobat Trader, balik lagi bersama kita ya. Atau misalkan ada aku di sini, Aden Fikri, selaku host ya di acara podcast kali ini. Dan kita telah ditemani oleh salah satu orang yang mungkin bisa dikatakan berpengalaman di dunia trading. Halo Coach. Halo Mas Aden. Apa kabar nih? Alhamdulillah selalu sehat, selalu bugar. Karena kalau trading itu kita harus benar-benar sehat. Betul. Kelihatan sih dari mukanya juga mungkin ya kayak, kan? Oh iya kayak dong. udah panen profit gitu. Kemarin kan ada news tuh. Iya betul. CPI kan. betul. Dan kebetulan ketika news CPI alhamdulillahnya itu kita panen profit juga Betul, gitu kan. betul. Dan itu maksudnya adanya dalam strategi kan. Betul. Jadi makanya gue bisa fresh kayak gini profit. Kalau iya. keadaannya lagi stres itu berarti ada plotting Ada tuh. plotting, kayak mukanya gelap. Nah, gitu Kalau lah, misalkan kalau teman-teman di luar sana gitu kan punya teman trading gitu kan, apa trader gitu kan, dia diem-diem aja gitu kan, mukanya udah serem gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan ya Kak, bisa ditanya aja mungkin lagi plotting gitu. Nah, seperti itulah. Oke, sebelum kita lebih jauh gitu ya, kita mungkin di sini bakal membawakan tema yaitu menyusun plan trading gitu kan secara efektif nih Coach. Gitu. Jadi kita di sini bakal ngobrol perihal plan trading nih gitu. Siap gak? Siap, gasin. Oke, mungkin pertanyaan pertama di sini kebanyakan di luaran sana pemula yang dimana baru terjun nih ya ke dunia trading, baik itu pemula bahkan yang udah terjun pun kadang bingung nih plan trading tuh apa sih gitu. Boleh dijelasin dulu gak plan trading tuh apa? Oke, mungkin ini buat semua sahabat trader juga ya yang nonton di acara podcast kita hari ini, dan kebetulan kita sekarang mempunyai suasana yang baru kan. Biasanya mungkin kalau yang ngelihat di Dimex Official, wah di situ aja. Ini kita lagi ada di suasana yang baru nih, dan ini enak juga. Oke, mungkin kalau misalkan kayak ditanya tentang plan trading itu sebenarnya apa sih? Kalau ngomongin plan kan itu adalah sebuah perencanaan. Jadi kalau misalkan kayak seorang trader itu penting loh. Plan itu penting, jangan nyampe kalau misalkan kita menjadi seorang trader kita tidak mempunyai plan. Jadi ketika ngomongin perencanaan ini tuh ada beberapa kategori sebenarnya. Kalau ngomongin perencanaan trading, mungkin aku kasih tahu nih. Pertama sih yang paling kita sering itu yang pertama harus tahu tujuan trading. Tujuannya dulu. Oke, catat dulu nih tujuan trading. Terus yang kedua itu kita ada strategi tradingnya. Betul. Yang ketiga itu ada manajemen resikonya. Betul. Yang keempat itu ada evaluasi trade. Nah, maka keseluruhan itu disebutlah itu plan trading. Jadi kalau misalnya kayak ngomongin plan trading tuh, oh, gue harus nyiapin plan nih, technical, buy di sini, sell di sini. Itu termasuk plan, tapi itu adalah salah satunya. Ya belum kan? Semua berarti. Belum semua, karena ngomongin plan trading itu sebenarnya banyak, termasuk adalah keempat yang tadi saya komponen bilang, itu termasuk dalam plan tradingnya. Makanya kita coba kupas dulu nih. Jadi kalau tanya dasar tadi, plan trading itu apa? Plan itu adalah sebuah perencanaan ketika kita pengen masuk ke dunia pasar. Itu aja. Terus juga banyak plan. Betul. Gitu. Nah mungkin di sini bisa dikatakan plan yang baik untuk trading itu seperti apa sih? Kan kita dari tema juga kan yang secara efektif. Nah, betul. Pandangan coach sendiri gitu kan, plan yang efektif tuh yang dirancang seperti apa sih? Oke, good. Ini pertanyaannya bagus sih. Mungkin di luaran sana banyak juga orang yang bilang kayak, pertama kita bahas dulu tentang tradingnya nih ya, Pak Den. Karena kalau misalkan ngomongin trading, jujur aja stigma orang tuh masih negatif banget sih. Banyak. Aku pernah buka stand ceritanya di salah satu mall Bandung, yang dimana aku pengen tahu dulu penilaian orang tentang stigma trading itu kayak gimana. Betul. Dan setelah saya buka stand selama 1 minggu tuh, saya coba simpulkan 95% masyarakat Bandung ya, khususnya gitu kan, masyarakat khususnya mereka menilai tentang bisnis trading itu negatif. Apalagi karena banyaknya kasus tuh yang untuk kemarin-kemarin tuh sendiri kan. Nah, mereka kan berpikir kayak, wah trading haram lah, wah trading gambling lah gitu, wah trading nanti uang gue bakalan hilang habis tuh ya. Nah justru kan tugas kita tuh adalah merubah paradigma itu dulu nih. Merubah paradigma itu dulu, gimana caranya orang ngomongin trading tuh, trading is business gitu loh. Betul. Trading tuh ya dagang. Yang namanya dagang tuh ada sebuah perencanaan. Yang namanya dagang tuh lu gak bisa tiba-tiba buka warung tanpa gak ada strategi gitu loh. Betul itu kan berarti bakalan tahu sendiri hasilnya kayak gimana. Betul. Nah, nyangkut ke pertanyaannya, strategi atau misalkan plan yang baik itu seperti apa? Maka kita bakalan mulai dengan tujuannya dulu nih. Itu kan yang tadi aku bilang. Betul. Tujuan trading itu pasti kita kalimatnya adalah untuk profit dong. Betul.
Siapa sih yang mau sih orang yang gak mau trading profit tapi loss gitu kan. Tapi sorry, pada dasarnya trading ada rugi gak? Ada kan? Ada. Dan kenyataan itu faktanya ada kan? Ada, betul. Nah, cuman di sini ketika kita ngomongin tujuan trading itu adalah untuk profit, orang-orang tuh gak pada ngeh kalau misalkan trading itu ada kerugiannya. Betul. Ya kan? Alhasil kan mindsetnya itu ketika masuk tuh, oke deh, gue masuk nih bisnis trading yang dimana ketika aku masih trading itu fleksibel, otomatis gue bakalan cuan sekian. Apalagi sorry nih aku bilang kan, ada beberapa oknum di luar sana yang bakalan berani mengatakan betul kalau dunia trading itu fixed income. Betul kan? Betul banget. Trading itu bakalan pasti profit 1% per hari misal atau 10% per hari. Gue pengen ngetawain itu sih. Betul. Nah, menurut kamu dulu dan menurut kamu gimana nih? Ketika ada orang yang bilang seperti itu, bener gak sih trading itu fixed income pandangan kamu? Enggak sih. Enggak kan? Iya. Karena kan namanya trading kita bisnis. Betul. Dalam bisnis pasti ada rugi dan untung. Ketika misalkan mungkin di luaran sana nih banyak yang nawarin nih coach gitu kan, pandangan coach sendiri nih, banyak yang nawarin bapak atau ibu boleh nih ikut trading bareng saya gitu kan, misalkan brokernya A. Nah di sini kita udah janjiin nih per bulannya dapat 30% misalkan. Betul. Nah itu pandangan coach sendiri kayak gimana sih? Nah itulah yang harus kita kupas. Jadi kalau misalkan ngomongin trading itu pertama trading bisnis yang tadi saya bilang, yang kedua itu nggak ada fixed income, yang kedua tujuan trading itu emang profit tapi di sisi lain kita ada risikonya. Cuman di sini kalau misalkan berbicara tentang segi trading itu, pertama kita harus ngomongin yaitu namanya itu strategi. Oke, nih gue bilang nih, strategi dalam trading itu ada masuk karena strategi teknikal, strategi fundamental, psikologis trading, sama yang terakhir itu ada manajemen. Jadi ada 4 hal yang harus kita bahas. Pertama kita ngomongin ke ranah teknikal nih. Nah, banyak orang yang mengira ketika masuk trading tuh ya udah sih gue tinggal buy sama sell aja. Dan sorry itu salah. Ya kan? Gak bisa gitu loh teman-teman, gak bisa masuk trading cuman oke nih buy, oke nih buy feeling, oke ini sell feeling. Wah itu udah pasti aku bakalan bilang habis uang. Jadi kecuali balik mungkin lagi. hoki ya. Kecuali kalau tapi ya sama hoki-hokinya orang lah. Kita ngasal gimana sih? Betul. Gak mungkin itu. Oke. Tadi kita bilang adalah technical. Di mana technical ini kita harus melihat dari analisa data. Gitu loh. Di sini kan kita kalau ngomong trading ngelihatnya itu ke grafik kan. Grafik chart gitu kan, di mana kita harus mengetahui kenaikan harganya, penurunan harganya itu kayak gimana. Karena struktur market itu pada dasarnya naik turun. Problemnya adalah di mana kita itu harus ngebeli di harga terendahnya dan kita ngejual di harga tertingginya. Dan kita akan mencari sebuah data tersebut. Itulah masuk karena teknikal di sini banyak ya. Kita bisa menggunakan indikator yang ada bawahannya atau misalkan kita bisa menggunakan chart pattern kita. Itu ranah teknikalnya nih. Yang kedua, ini masuk ke ranah namanya itu manajemen resiko. Jadi ketika masuk trading, ini aku bilang nih, berdasarkan pengalaman juga kan. Kita mindsetnya itu gak boleh profit dulu. Paham gak? Kebanyakan orang masuk dunia trading tadi kan tujuannya profit nih. Tapi kita coba balikin sekarang. Trading itu ketika masuk ke pasar mindsetnya tuh please gak boleh ngomongin untung. Karena logikanya gini, orang untung udah pasti ketawa. Tapi kalau orang rugi belum tentu dia bisa ketawa. Orang rugi kan. Dan setiap orang keuntungan pasti bisa diterima, kerugian belum tentu seorang bisa nerima kan. Nah makanya mindset pertama ketika terjun ke pasar kita pikirin nih, kalau di forex itu kan ada yang namanya itu batasan risiko nih, atau sering kita sebut namanya itu stop loss kan. Dan kalau keuntungan itu ada namanya take profit. Nah itu masuklah ke ranah plan trading berdasarkan teknikalnya, dimana ketika kita sudah mempunyai titik entry berdasarkan teknikal tadi, masuk ke manajer resiko, kita setting yang namanya itu batasan resiko dan juga take profit. Kalau misalkan udah ketemu nih batasan resikonya, misal nih kita entry 1 juta misal batasan resikonya, kita tanyain ke poin yang ketiga, psikologis. Nah, ketika misalkan psikologis kita ngerasa oke, gue fine nih dengan kerugian 1 juta, lu masuk. Ketika lu nggak fine, lu jangan masuk. Sorry loh, trading tuh sesimpel itu loh sebenarnya. Betul. Setuju gak? Setuju. Jadi teknikal ke money management, psikologis, terakhir adalah apa? Data fundamental. Nah, data fundamental ini yang tadi aku bilang kan di awal kita bilang ada CPI. Itu adalah salah satu contoh data fundamental yang dimana bisa dimanfaatkan untuk kita masuk ke ranah entry gitu. Nah, data fundamental ini itu banyak tuh kalender ekonomi. Jadi sorry nih, ya buat orang-orang di luar sana ketika masuk ke ranah bisnis trading, jangan pernah mikirin keuntungan dulu. Yang harus kita pikir adalah perencanaan. Nah, makanya penting tuh dapat broker kan yang ngasih edukasi lah atau kayak gimana. Carilah orang-orang yang seenggaknya punya pengalaman atau broker yang punya edukasi. Kita belajar bareng, baru kita duduk bersama ngomongin discuss. Nah, jangan ngomongin itu bahaya sih. Jadi ada 4 hal itu. Betul. Itu hal yang perlu banget gitu kan, jadi bekal ketika misalkan baru mulai trading gitu kan. Itu bagus banget. Itu
padahal mau aku tanyain tapi udah dijelasin semua gitu kan. Jadi yang dijelasin itu udah betul banget. Jadi yang pertama tuh mungkin teknikal. Kebanyakan di luaran sana yang awam apa yang pemula itu kan ya udah saya teknikal doang gitu kan, bisa profit gitu kan. Nah itu nggak dipikirin, money managementnya nggak dipikirin, fundamentalnya nggak dipikirin gitu kan, apalagi psikologis ya udah ngasal aja. Betul. Kan. Makanya kan gini, banyak orang ketika terjun dunia trading, ketika di tengah-tengah mereka stres. Betul. Ya kan? Betul. Mereka stres ya. Mereka masuk nih trading, oke, profit, loss besar, kena volatility besar, mereka stres. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga 4 elemen tersebut. Nah, itu pondasi banget. Ya pondasi banget. Maksudnya gini loh, ketika kita masuk dunia trading, balik lagi apapun itu ya, mau forex atau saham atau kayak gimana, itu keempat itu masuk pada dasarnya. Nah, udah punya psikologisnya, maka otomatis kita akan menerima dengan segala kerugiannya. Betul. Karena kita udah mempunyai plan manajemen risiko. Adapun profit itu adalah sebuah tujuan. Balik lagi kan tadi ditanya kan, plannernya ada apa aja? Pertama kan tujuannya adalah untuk profit dong. Nah tujuannya ke situ. Profit itu adalah sebuah tujuan. Cuma untuk mencapai tujuan profit ada proses. Nah proses-proses itulah yang harus dimana kita menikmatinya sebagai seorang trader. Sorry ya kalau ada trader yang dimana kayak wah pusing atau misalkan apalagi wah dia sampai seharian liatin gitu kan. Pernah lihat kayak gitu. Itu masih itulah. Tapi orang awam rata-rata hal itu ngerasain. Karena aku pun sama ya ngerasain. Cuman kalau kita udah masuk klasifikasi trader yang udah lama atau kayak gimana, dia udah gak bakalan liatin chart lagi. Kenapa? Karena dia udah punya plannya. Udah dan udah di setting, TPSL-nya udah di setting. Jadi misalkan kita plannya udah punya, mungkin ya coach plan udah punya, terus kita udah pasang TPSL dengan money management yang baik gitu kan. Ya kita tinggal kegiatan juga itu udah oke kan? Ya betul. Justru trading yang baik itu adalah trading yang seperti itu. Karena gini, trading kan dibagi 3 kan. Ini saya bilang. Orang tuh memilih trading itu ada yang typical scalping, ada yang intraday, ada yang long term. Nah ketiga ini sebenarnya ini kita bisa ngelihat ngaca diri ke kitanya. Kalau misalkan kita tipikal seorang pekerja yang dimana kita tidak bisa untuk melakukan analisa, maka kita jangan melakukan scalping. Nah itu kan, karena scalping itu dilakukan trading secara cepat, waktu yang cepat kan. Berarti kita harus mempunyai waktu yang free buat diri kita. Kalau kita free kita bisa melakukan scalping. Nah intraday atau misalkan long term itu biasanya dilakukan untuk orang-orang dalam keadaan yang sibuk. Contoh misal kita yang dimana tuh orang dinas gitu kan. Nah kita dinas keluar kota yang gak bisa ngelihat patogen, kita cukup ngelihatnya marketnya tuh di weekly atau di monthly. Kita kasih plan dalam jangka 1 bulan. Misal nih, oke gue nemu nih titik entry di harga sekian, untuk penaikannya di harga sekian. Misal kita ambil titik entry-nya buy, ya udah buy, tungguin sampai dia ke atas. Kalaupun kita udah punya batasan resiko, udah biarin aja. Kita itu udah siap dengan resikonya. Kalaupun intraday ya mungkin yang dimana kita bisa ngelihat market sesi Asia, sesi London, Amerika itu masih bisa lah ya intraday. Tapi kalau tipikalnya kayak sibuk banget nih kayak gimana, jangan pernah memaksakan masuk ke market dalam keadaan sibuk dan pikiran kita gak jernih. Itu bahaya. Malah makin gak jernih. Pernah gak ngelihat orang yang sorry ya gitu kan di lampu merah ngeliatin chart. Wah, pernah, aku pernah. Lagi ini ngeliatin chart terus, berhenti ngeliatin chart. Kenapa? Karena itu gak punya plan. Nah itu pernah juga waktu itu suatu waktu lagi nonton. Nonton kan gelap tuh ya. Itu di samping agak di tengah sih, enggak terlalu di samping banget gitu kan. Tapi kan namanya chart kan kelihatan cuma gitu kan. Hijau, merah gitu kan. Itu ada. Dia mantau aja gitu kan. Lagi nonton gitu kan. Ya itu. Iya betul. Itu pasti gak tenang kan. Gak tenang. Nah balik lagi nih coach, perihal kayak tadi kan udah 4 nih pondasi kita gitu kan. Nah kalau misalkan untuk metode teknikal maupun fundamental kan ya itu balik lagi ke masing-masing kan. Nah ini perihal money management nih. Nah yang baik tuh apalagi untuk yang pemula kan kadang bingung nih coach, misalkan modal 1.000 lotnya berapa, terus misalkan 10.000 lotnya berapa. Nah boleh nggak ada masukan nggak coach? Kalau misalkan perihal tentang money management risiko atau misalnya manajemen trading untuk pemula itu bagusnya kita mempersiapkan money management yang seperti apa. Nah maka di sini cara mindset pertama yang harus kita lakukan. Misal nih kalau deposit ke broker kita pun kan di $10.000 kan ceritanya. Nah $10.000 ini bukan berarti ini tuh langsung kita tradingkan. Modal ini ya, ini catat nih, ini penting. Karena banyak orang misalnya itu wah kegedean nih. $10.000. Karena mereka mikirnya gue takut habis langsung di trading atau gimana. Padahal bukan itu mindsetnya. Nah yang dimaksud dengan manajer risiko gini. Pertama kita selalu ada klasifikasi namanya. Kalau di kita tuh kan ada per 25%, 50% atau 75% paling besar. Nah, di sini yang terkecil itu di 25%. Berarti kalau dari $10.000, 25% itu kan sama dengan 25 juta, ya kan? Atau $2.500 kalau menggunakan fixed rate.
$2.500 ini adalah manajemen resiko kita. Dan ini adalah modal trade-nya. Oke. Paham nggak? Betul. Masuknya 10.000, tapi kita MM-nya itu di 2.500. Otomatis pengguna lotnya itu bukan yang di 10.000. Tapi yang di 2.500-nya. 2.500 kalau misalkan nih tergantung broker kan beda-beda. Kita ambilnya broker kita aja di Make. Kita kan 0,10 nih. 0,10 nilai marginnya itu sama dengan $100. Ya kan, atau 1 juta. Di sini berarti kalau kita menggunakan deposit di $10.000, MM maksimal kerugiannya 25% disiapinya, berarti penggunaannya ambil yang terkecil di 0,10. 0,10 untuk bisa mencapai, anggap nih rugi dulu kan bilangnya. Rugi ke 2.500 berarti kita membutuhkan 250 poin yang salah. Betul. Ini udah hitung MM nih, mudah-mudahan ngerti ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Ini nih gue udah hitung karena gue udah biasa. Aku paham. Gitu kan. 250 poin kalau ngomongin di emas kan dengan situasi yang salah. Contoh, kita ngambil harga buy misal harga 2.000. Otomatis kan bisa nyampe rugi ke 2.200 berarti ke 1.850. 1.750 segituan. Nah, itu baru kena rugi. Nah, bukan berarti kita setting SL-nya nyampe segitu. No. Tapi kan di sini kita lihat ada yang namanya tuh rank harian. Rank harian Mas berapa sih? 25 sampai 35 kan. Rata-rata segitu di luar dari fundamental. Ya udah kita ambil TP-nya yang 5 poin, SL-nya yang 5 poin. Carilah titik entry yang paling tepat. Bakal masuklah ke ranah teknikal. Masuklah ke fundamental. Jadi kalau pertanyaannya MM yang baik untuk pemula gimana? Mindsetnya jangan yang 100% modal itu langsung siap habis, ya kan? Tapi lu bilang dulu nih, lu punya kekuatan 25% dari balance gua. Kenapa sih harus nyiapin 25%? Balik lagi kalimat pertama, trading itu bukan ngomongin untung, bro. Trading itu ada yang dimana bisnis ada kerugiannya. Nah, kerugian inilah kita setting yang dimana supaya psikologis kita kuat. Kalau kita gak punya nanamin kerugian, ketika rugi nih $100, lu bakalan marah. Karena gak nerima, bro. Ya kan, wah anjir gua kehilangan nih, gimana cara harus dibalikin. Nafsu lah, entry lah dia. Bye, sel. Bukannya ngurangin malah nambahin. Gara-gara Jadi kalau saran dari saya sih buat trader pemula ya, ini bisa buat semuanya juga. Jadi kalau masuk trading, siapin plan kerugian itu di 25% dulu. 25%. Jadi kalau balance kamu 10 juta, 25% 10 juta berapa nih? 100 juta, 25% penggunakanlah dengan lot yang bijak sesuai dari broker tertentu. Betul. Itu sih mindset pertamanya. Jadi kita ngebatasin dulu awalnya mungkin ya. Baik itu resikonya mau di 75%, 50 maupun 25. Pas sendiri kan mungkin nyaraninnya ya udah 25% 25 dulu gitu kan. biar. Nah, artinya kalau misalkan pun teman-teman di luar sana deposit di 10.000, jangan ibaratin sekali entry 1 lot 2 lot berarti ya. Janganlah, itu kan ngawur. Itu kan dari MM-nya aja udah. Nah makanya sorry nih, gue aneh ketika ada orang-orang yang dia terjun ke dunia trading dengan modal di 10.000 dan dia dipaksa untuk trading menggunakan 1 lot. Apalagi yang minimalnya di di 1 lot kan. Itu kan udah kayak beda banget. Makanya ketika cerita ke kita nih konsul gitu kan, karena saya sebagai konsultan juga, ini saya trading di broker ini pakai sekian, terus transaksi lotnya 1 lot. Per 1 lot, Pak. Iya, terus sekarang gimana? 2 minggu habis. Aku ada cerita 220.000 gitu kan, 2 hari habis. Itu gimana tradingnya, Pak? Kata aku kan ditanya sama aku kan, itu tradingnya gimana? Ya itu lotnya gitu kan, minimal di 1 lot dan disuruh entry-nya banyak. Gila. Ya sekali keseret. Sekarang tahu kayak gimana sih gitu kan? Bener. Kita pasang sell kemarin aja sekarang udah di mana sih gitu kan? Itu yang harus kita perhatikan benar-benar. Betul. Makanya gini, kenapa sih ada kalimat margin call atau MC? Sebenarnya kan orang nggak sadar, masuk trading gue takut MC. Atau misalkan gue udah MC sih. Sebenarnya kan MC itu karena sebuah tindakan yang dimana kamu lakukan. Iya kan? Betul. Nah ini kita kalau ngomongin margin call. Margin call itu terjadi dikarenakan overload. Oke? Trading yang salah arah, gitu kan? Overload, overtrade juga. Psikologis yang nggak digunakan. Nah logikanya gini, kita sebenarnya gak bakalan pernah MC kalau misalkan kita menggunakan manajemen risiko. Yang tadi aku bilang kan, orang dia itu bisa MC kenapa? Pertama dia overload, yang kedua ketika overload transaksi dia salah arah, terus psikologis dia gak nyampe nih, dia bakalan ngerasa misal buy nih, oh ini turun nih, dia di buy lagi, turun di buy lagi, karena berharap harga mau naik gitu kan. Dan ketika mau cut loss pun, aduh udah besar banget nih.
Nah, padahal sorry kalau ngomongin margin call itu sebenarnya bisa dihindari kalau misalnya kita nggak overload gitu kan. Trading kita ada plan-nya. Balik lagi trading plan gitu. Trading plan. Itu fondasi banget gitu kan. Misalkan MM kita udah benar walaupun ke floatingnya agak banyak, tapi kita udah tahu trennya nih gitu kan. Betul. Ini tahu bakal naik gitu kan. Benar. Kita walaupun ada floatingan buy di atas ya bakal tenang. Psikologi gitu ya, kan. Kecuali kalau misalkan teman-teman semua di sini nggak punya plan trading, asal entry buy sell, ya balik lagi hasil sih ya bakalan kelihatan. Ya bisa teman-teman perkirakan lah hasilnya seperti apa. Betul. Nah, ketika misalkan kita punya trading plan nih, apakah bisa diubah sih, Coach? Trading plan-nya? Iya. Bisa diubah apa enggak? Betul. Itu berarti yang ngubahnya bukan masalah trading plan-nya, tapi lebih ke targetinnya. Nah, jadi gini, misalkan kita udah punya manajemen resiko yang tadi aku bilang di 25% kan. Betul. Nah, dengan penggunaan lot sekian. Ketika dia nanya, wah gue pengen profit gue lebih besar. Gitu kan? Betul. Ketika pengen profitnya lebih besar, otomatis tindakan lotnya yang bakalan diperbesar. Ketika tindakan lotnya yang bakalan diperbesar, otomatis apa? Manajemen resikonya pun harus siap besar juga. Betul. Nah, makanya kalau dari kita pribadi suka ngasih taunya, ketika profit, jangan dulu dibayar nih kalau mau. Kenapa? Karena profit ini dijadikan modal. Paham gak limatnya? 10.000 nih, profit dia misal 5.000 udah 50% dong. Lu jangan WD. Tapi berarti lu punya modal 150 juta. Nah, 25% dari 150 juta itu berapa? Naik dong. Naikin. Nah, lotnya kamu baru bisa naik. Jadi kalau misalnya tadi tanya bisa gak sih trading plan diubah? Kalau untuk target profitnya bisa. Tapi kalau untuk trading plannya kalau menurut saya tetap skemanya sama sih. Technical, fundamental, psikologis, manajemen resiko, evaluasi trading dan yang lainnya gitu. Betul banget. Karena di luaran sana mungkin gini Coach. Di luaran sana tuh dia udah lama trading nih gitu kan. Tapi kadang dia tuh tetap entry-nya tuh by feeling. Nah itu cara mengatasi itu seperti apa sih Coach? Itu banyak banget loh. Itu banyak banget gitu kan orang-orang trading nih FOMO gitu kan. Wah itu teman gue gitu kan. Profit sampai 1.000 sehari gitu kan. Akhirnya ngikutin. Tapi dia nggak bisa analisa. Dia buy sell. Nah yang seperti itu tuh kadang kan kita nggak bisa nahan nih. Betul. Diri pribadi dia pun misalkan nggak bisa nahan. Nah masukan yang baik seperti apa sih Coach? Untuk orang-orang yang mungkin di luar sana masih seperti itu gitu. Biasanya sih kalau yang kayak gitu udah otomatis penyesalan tuh adanya di akhir ya. Iya, betul. Orang itu dia tuh bakalan sadar ketika hal itu udah terjadi. Betul banget. Nah, cuman mungkin kalau bagi yang lihat saat ini dan maksudnya kepikiran hal seperti itu, alangkah baiknya jangan ngelakuin itu. Betul. Jangan ngelakuin itu. Itu bahaya banget trading by feeling namanya. Betul banget. Sorry, maka gue harus bilang sini, trading itu bukan masalah untung-untungan, tapi trading itu adalah hitung-hitungan. Trading itu kan? Lu bukan ngomongin trading itu asal untung, enggak, tapi kita hitung gitu. Trading itu menghitung, nge-manage, ngebuat plan, bla bla dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada trading by feeling itu udah pasti salah, gak boleh gitu kan. Maka trading yang harus dilakukan tuh yang tadi bilang, penggunaan lot sekian, siap resikonya di berapa, ambil take profitnya di berapa, trennya seperti apa, psikologis yang harus disiapkannya gimana, sama manajemen resikonya juga, MM-nya kayak gimana. Nah itulah sesuatu yang harus kita siapkan. Jadi kalau misalkan kayak by feeling ini boleh gak? Ya tentunya gak boleh. Daripada by feeling kalau menurut saya lebih baik lu ikutin orang yang udah berpengalaman, paham maksud aku? Nah, jadi kalau misalnya by feeling, aku bilang nih ya, jangan, ini sering lompat atau enggak, aku bilang jangan lah. Betul. Gue pengen trading tapi gara-gara ngelihat orang profit terus, jadi gue trading buy sell aja, itu salah. Tapi kalau misalnya kalimat gini, boleh gak saya ngikutin orang yang berpengalaman untuk transaksinya, itu jawabannya boleh. Betul. Jadi misal nih, aku trade nih kan, aku trade dan ada temen aku nih pengen ngikutin gitu kan, gue ngambil buy, dia ikut ngambil baju, itu gak jadi masalah. Betul. Kenapa? Seenggaknya dia bisa discuss, dia bisa nanya, lu kenapa buy? Betul. Terus mau close-nya di berapa? Ini mau kayak plan kamu apa? Daripada lu orang awam tiba-tiba feeling kan. Bener. Ini sih kayaknya buy. Setuju banget. Ilmu dia ngambil otodidak dari YouTube misalkan, cuman gitu. tahu support resistance, nggak apa-apa. Nggak punya ibaratin mentor, nggak punya grup gitu kan, dia trading sendiri. Akhirnya ketika naik turun, loss, buy, close. Itu jangan, karena tadi itu kan keberuntungan mungkin bisa aja berpihak, tapi beruntung nggak bisa setiap hari. Betul. Endingnya kan kita kalau trader itu mikirnya kan konsisten, tapi bukan konsisten tiap hari loh, tapi konsisten per bulan. Nah ini penting nih. Nah boleh. Konsisten per bulan, maksudnya gini kita masuk. Jadi kalau ngomongin trading, gak boleh ada mindset satu hari kita wajib profit. Karena trading kan 5 hari nih, Senin sampai Jumat. Kalau kita punya mindset kayak tiap hari profit, sekali lu gak profit lu bakalan panas. Yang kedua psikologis bakalan hancur. Dan ketika rugi hari itu, misal anggap $300 karena mindsetnya harus profit, kamu bakal maksain masuk market.
gitu kan. Betul. Masuk yang ada yang tadi itu bukannya profit, rugi besar. Makin kegerus. Jadi yang dimaksud profit di sini adalah kalau dari saya pribadi ya, itu adalah bagian dari akumulasi bulanan, kamu mendapatkan profit itu udah bagus. Perihal presentasi berapanya itu gak jadi masalah Betul Jadi gak perlu target juga, tapi yang terpenting kamu udah profit per bulan hari itu pun itu udah bagus banget gitu. Setahun kamu bisa bertahan dan juga ada profit, itu udah worth it. Betul. Itu presetnya. Itu daging banget sih teman-teman Ya gitu kan? Dari awal obrolan sampai akhir ya, ibaratin itu kalau misalkan kalian masih pemula atau mau terjun di dunia trading, itu bekal banget itu. Pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat, awal. betul. Nah, mungkin terakhir nih, coach, aku pengen nanya dong, kayak pandangan untuk trader yang suka FM. Full margin. Apa? Full margin. Itu kayak gimana gitu kan? Soalnya gini, masih banyak banget di luar sana. Okay. Mungkin mindsetnya modalnya cuman 1 juta, 2 juta, tapi dia langsung full margin. Nah, itu pandangan coach seperti apa sih? Kalau kita berbicara full margin ya, seru nih ini. Kalau ngomongin full margin, pada dasarnya itu bukan strategi yang baik ya. Dalam menurutku bukan. Full margin berarti all in nih. Betul. Apalagi kalau misalkan full margin berarti ini nggak jalan. Plan tradingnya nggak jalan dong. Itu udah gak jalan. Itu udah pasti gak jalan. Kenapa sih ada kalimat full margin? Sebenarnya kalau aku lihat ya full margin itu untuk orang-orang yang siap untuk gambling benernya. Nah, apa tuh itu full margin? Apa bedanya dengan kayak lu gak baik lah intinya. Betul. Jadi kalau misalnya ditanyain pandangan full margin gimana? Itu jelek banget. Gak bisa. Balik lagi. Trading itu adalah sebuah bisnis yang dimana kita melakukan secara online, tapi kita udah siapkan dengan namanya tuh plan trading. Bisnis ya kalimatnya. Bukan berarti lu melakukan full margin untuk langsung cepet kaya. Di Indonesia, ini serius loh. Di Indonesia banyak banget orang-orang mindset, aku pengen kayak si itu. Biar dapat rumah, biar dapat mobil dengan modal 1 juta. Kan gila ya gitu loh. Bisnis apa gitu loh yang bisa 500.000 mengubah menjadi 5M. Mungkin ada atau mungkin bisa gak ada, dan buktiin deh di sini gitu kan kalau ada. Betul. Nyatanya nggak seperti itu gitu loh. Orang pun ya pengen buka usaha tuh, orang yang punya rumah makan nih satu, dia buka dulu nih satu dulu kan, bagus, baru buka 2, baru buka 3, baru deh cabang kan gitu ya. Nggak langsung dia full margin, buka nih 10 dikenal tanpa, juga belum, tanpa dikenal dicoba juga, ya gitu siapa kan orang yang bakalan mau kan, tiba-tiba gagal ya udah. Maksud gua tuh ya itulah, itu kan bagian plan juga kan. Betul. Jadi kalau trading tuh nggak bisa kita langsung full hari itu, karena gak tahu juga momennya itu bakalan seperti apa. Jadi yang bagusnya itu trading mah ya dijaga. Satu hari ini kita punya momen gini loh. Trading itu banyak momen pada dasarnya. Banyak banget. 1000 momen atau 1 juta momen dalam trading 24 jam. Kita cukup masuk 1-3 doang. Lu cuma nyari 1-3 momen yang menurut kalian itu oke, yang menurut kalian tuh mantap, yang menurut kita tuh sejalan dengan plan kita, dengan edukasi kita ya, dengan kita. Ketemu sejalan, masuklah. Rugi ataupun untung itu adalah bagian perjalanan bisnisnya. Ingat ya. Jadi ketika rugi jangan meratapi. Ketika untung jangan terlalu euforia juga. Karena ketika untung itu masih dalam bilang, oke, gue untung hari ini, kan besok belum tentu. Yang aku bilang tadi kan bulan kan. Nah jadi ketika rugi pun jangan merasa, waduh hari ini aku rugi, aduh gimana ya besok. Gak perlu bro. Trading yang baik tuh lu siapin, lu ambil momen 1-3 dari satu harinya kalau intraday ya, 1-3 di setiap harinya. Ketika untung jangan terlalu euforia, ketika rugi jangan terlalu meratapi. Nikmatin aja. Belajar aja terus. Jadi di setiap harinya sebenarnya trading itu gak ada yang paling jago sih. Aku bilang ya, gak ada. Yang ada tuh adalah orang yang sudah berpengalaman berdasarkan pengalamannya masing-masing. Jadi kalau ngomongin trading itu ya udah nikmatin aja prosesnya, disambil apa? Plan terakhir evaluasi. Nah, betul. Evaluasi itu harus tiap hari terus ada evaluasi yang keduanya gitu. Oke, coach gitu kan. Jadi di sini juga kita bisa ambil ya. Jadi teman-teman di luaran sana gitu kan, jangan sampai teman-teman FM gila. FM lah, terus overload lah, gak punya plan, gila lah itu. Balik lagi kalau misalkan teman-teman memang tujuan tradingnya untuk jangka panjang, ya teman-teman untuk jangka panjang gitu kan, apalagi sampai ibaratin target teman-teman tuh pengen konsisten setiap bulannya itu profit gitu kan. Nah itu teman-teman balik lagi 4 tadi gitu kan, plan trading 4 tadi itu fondasi buat teman-teman gitu kan. Jangan sampai teman-teman targetnya oke, aku trading untuk jangka panjang gitu kan, untuk penghasilan setiap harinya, tapi teman-teman langsung full margin. Habis itu gitu kan. Ketika habis teman-teman nunggu gajian lagi gitu kan. Depo lagi, habis lagi. Jangan kayak gitu. Trading yang benar adalah ya balik lagi teman-teman punya plan trading yang baik. Plan yang trading yang baik itu seperti apa? Ya tadi
yang kita kupas gitu kan. Coach terima kasih gitu kan udah sharing bareng sama kita gitu kan di sini semua gitu kan. Itu dari awal daging banget sih kalau misalnya teman-teman yang baru mau terjun, bahkan yang udah terjun pun gitu kan kadang lupa akan plan trading ini. Jadi balik lagi yang pertama itu teknikalnya gitu kan. Teman-teman mungkin pelajari teknikal beda-beda ya. Terus yang kedua itu money managementnya, seperti apa penggunaan lotnya. Terus yang ketiga itu psikologis. Nah psikologis itu yang baik itu seperti apa, balik lagi itu ke MM. Nah itu teman-teman pelajari aja gitu kan. Dan yang terakhir itu fundamental. Teman-teman harus tahu tren arah market itu seperti apa dan sejauh mana gitu kan. Ketika misalkan teman-teman udah kepegang semua plan tersebut gitu ya, insya Allah perihal hasil ya coach. Ya nggak sih? Betul. Gitu. Itu teman-teman mau trading sampai beberapa tahun ke depan juga ya bisa dipegang sama teman-teman gitu. Oke coach, mungkin terima kasih gitu kan. Thank you untuk pertemuan kita kali ini gitu kan. Mungkin kita bakal ditemuin lagi di lain waktu gitu kan. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe dan di like juga. Kalaupun misalkan teman-teman request nih pengen materinya mengenai apa, itu boleh langsung komentar di bawah. Betul gitu. Oke, sekian dari saya pribadi Aden Fikriansyah dan saya Relizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.